I've been waiting for just a moment, some time with you, but I'm impatient and you don't notice the way I look at you. I chose to put the same amount of. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue James Ibrahim, biasa dipanggil James. Gue merupakan awardee dari ISMA batch pertama dan berkesempatan untuk kuliah di Korea University selama 1 semester. Di video kali ini gue akan sharing-sharing ke kalian mengenai pengalaman gue bagaimana diterima di program ISMA ini. Gue juga bakal sharing mengenai bagaimana proses pendaftarannya, lalu apa aja yang harus dipersiapin, lalu juga bagaimana proses perkuliahan yang sudah sekitar 2 minggu ini gue jalanin di Korea University. Oke? Jadi hope you guys enjoy it. Oke, jadi yang seperti teman-teman juga sudah tahu, ISMA ini merupakan kepanjangan dari Indonesian International Student Mobility Award, di mana ini merupakan program beasiswa bagi seluruh mahasiswa di Indonesia yang berkuliah di universitas di bawah naungan Dikti untuk berkuliah selama 1 semester di perguruan tinggi luar negeri. ISMA ini dari cara pendaftarannya, berkas-berkas apa aja yang dibutuhkan, mungkin kalian mostly udah pada tahu karena sudah tercantum juga di websitenya ISMA. Nanti juga websitenya bakal gue taruh di link description. Jadi mungkin di video ini gue lebih ke cerita aja gimana prosesnya, gimana proses gue ngejalanin program ini dari pendaftarannya sampai tiba di Korea Selatan. Jadi gue itu baru mengenal ISMA di 15 Mei 2021 lewat grup kampus. Jadi waktu itu di grup kampus itu atau grup universitas itu ada yang share mengenai program ISMA dan gue cukup tertarik untuk ikut, dan akhirnya gue baru tahu dari sana. Dan ternyata proses pendaftarannya itu atau registrasinya itu tutup di tanggal 22 Mei, which is kayak cuma 1 minggu atau 6 hari sampai 1 minggu sebelum penutupan gue baru tahu bahwa ada program ISMA. Jadi waktu itu proses persiapannya cukup terburu-buru, cukup panik juga karena waktunya singkat. Jadi harus siapin berkas, kan waktu itu ada transkrip nilai, lalu harus minta surat rekomendasi dari pihak prodi ya, program studi, dan juga dari pihak akademik. Dan waktu itu juga harus konsultasi ke pihak prodi sama pihak akademik mengenai kampus tujuan, mengenai universitas tujuan mana yang harus gue pilih untuk proses pendaftaran. Karena waktu itu cuma diberi kesempatan satu pilihan aja, jadi cukup sulit juga buat gue untuk menseleksi universitas-universitas mana yang kira-kira cocok buat gue. Pertama kali itu sebenarnya sempat mau ke Ireland atau Irlandia, universitasnya lupa, kalau nggak salah Galway, Nuik gitu. Tapi karena satu dan yang lain hal, karena pertama juga lokasinya jauh, yang kedua juga sepertinya mata kuliahnya juga tidak terlalu kena di gue, jadi akhirnya memutuskan untuk tidak memilih Ireland. Dan akhirnya gue jatuh pilihan ke Korea Selatan. Nah, di Korea Selatan itu di batch 1 itu ada 4 univ guys. Jadi ada Korea University, ada Hanyang, ada Kyungpook, dan juga ada Yonsei. Nah, waktu itu gue tertarik di dua universitas itu, ada Korea University dan juga ada Yonsei University. Nah, tapi sebenarnya gue itu pengen ke Korea Uni. Nggak tahu kenapa coursesnya itu gue lebih tertarik di Korea Uni dibandingkan di Yonsei. Nah, tapi Korea Uni waktu itu kalau nggak salah tidak menerima Duolingo. Jadi tentunya gue nggak bisa ambil. Kenapa? Karena Duolingo itu kan paling cepat untuk proses pengeluaran hasil dari English proficiency testnya. Sedangkan kalau TOEFL dan IELTS itu cukup lama dan mungkin nggak keburu buat gue untuk daftar kalau pakai TOEFL atau IELTS. Jadi akhirnya waktu itu cukup bingung juga mau pilih Yonsei atau pilih Korea Uni. Waktu itu gue juga doa sama keluarga juga, dan akhirnya puji Tuhan Korea Uni akhirnya bisa buka Duolingo, menerima untuk Duolingo, dan akhirnya gue langsung daftar di sana. Nah, waktu itu selama proses tesnya juga menggunakan Duolingo, gue juga sempat kena masalah karena 2 kali invalid guys. Jadi Duolingo itu ternyata strict banget. Jadi pertama itu gue invalid karena mukanya tidak terdetek,
Padahal gue nggak kemana-mana, mukanya stay on camera, tapi nggak tahu kenapa di sistemnya itu tidak terdeteksi, jadi dianggap invalid. Terus yang kedua itu scan dari KTP atau identitas itu nggak jelas, jadi invalid juga. Waktu itu sempat hopeless juga karena di hari terakhir registrasi tanggal 22 itu hasil belum keluar. Waktu itu kan penutupan itu jam 12 malam hari Sabtu, tapi hasilnya belum keluar. Jam 6 sore waktu itu harusnya sudah keluar tapi belum keluar, dan jam 8 dinyatakan invalid lagi hasil tes gue, dan katanya perlu direview selama 2 kali 24 jam, which is yang udah nggak mungkin banget buat gue untuk bisa daftar gitu loh. Tapi puji Tuhan lagi jam 10 malam tiba-tiba hasilnya keluar, dan akhirnya gue bisa submit 2 jam sebelum penutupan registrasi. Jadi cukup roller coaster juga, feelingnya mixed feeling antara dari awalnya yang hopeless, awalnya udah nggak punya harapan apa-apa, akhirnya ya bisa punya harapan lagi untuk diterima di program ISMA ini. Nah, long story short itu akhirnya gue diterima, lolos seleksi berkas, akhirnya maju ke wawancara. Waktu itu gue siapin semua apa yang diperlukan aja waktu wawancara, dari apa yang gue tulis di essay lebih didalamin lagi, lalu cari-cari referensi di YouTube gimana cara orang jawab waktu di interview dan lain-lain, gestur tubuh itu juga gue banyak cari referensi gitu, karena sekarang banyak ya di YouTube itu bisa dicari apapun. Jadi gue cukup banyak belajar dari sana. Dan waktu hari hanya interview, gue cukup tenang. Jawaban-jawaban yang gue kasih itu juga gue cukup puas karena mencakup dari apa yang telah gue tulis di essay juga, dan interviewernya kelihatannya juga cukup puas dengan jawaban gue. Dan jadi tanggal 13 Juni 2021 akhirnya gue diterima, pengumuman resmi diterima sebagai awardee batch pertama untuk ISMA di Korea University. Senang banget, mixed feeling waktu itu. Dan juga kalau merujuk ke kalender akademik ya, bukan kalender dari ISMA, bahwa awardee ini harus berangkat di fall semester. Jadi fall semester itu ada di periode Agustus September gitu sampai akhir tahun, atau di Desember sampai Januari 2022. Nah, jadi waktu itu karena gue diterima bulan Juni, cukup mepet juga karena ada banyak berkas yang harus disiapin untuk visa, untuk dokumen-dokumen yang lain. Jadi gue dari situ mulai perpanjang paspor, mulai bikin foto, lalu mulai siapin berkas-berkas untuk visa dan yang lain-lain. Jadi setelah gue persiapan, sudah siap juga untuk ajuin visa, tapi waktu itu di bulan Juli bulan Juni atau Juli gitu, di Indonesia ternyata kasus COVID-nya naik drastis karena ada varian Delta kan waktu itu, sampai 50.000 kasus gitu per hari. Dan ternyata bordernya ditutup ya, jadi ada close border gitu, jadi nggak boleh keluar negeri. Udah gitu semua visa juga ditutup termasuk visa pelajar. Jadi ada pengumuman dari KVAC atau Korean Visa Application Center, itu di mana tempat kita buat visa Korea, itu ternyata semua visa diblokir, tidak bisa di-apply kecuali visa-visa tertentu, misalkan seperti visa ada kunjungan medis atau kunjungan keluarga itu baru bisa, tapi visa pelajar itu diblokir atau nggak bisa apply sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi waktu itu sempat bingung juga, sempat sedih juga, kecewa juga, intinya mixed feeling banget, nggak tahu harus ngapain. Jadi akhirnya cuma bisa nunggu, waktu itu cuma bisa nunggu kapan visanya bisa dibuka lagi atau bisa di-apply. Nah, waktu itu cukup lama nunggunya, 6 bulanan ya. Jadi selama 6 bulan penantian itu, terkadang pikiran gue optimis, terkadang pesimis juga, untuk kayak mempertanyakan gitu loh, kayak benar nggak sih bisa ke Korea, benar nggak sih bisa ke Korea University gitu untuk kuliah gitu. Jadi terus ada pertanyaan itu selama beberapa bulan setelah pengumuman yang bordernya ditutup gitu. Tapi setelah kejadian itu gue mikir, jadi setelah kejadian itu gue masuk semester 5 waktu itu di kampus asal di Universitas Pancasila. Di BTW, by the way, itu gue farmasi ya, S1 farmasi di Pancasila. Dan ternyata ada perubahan kurikulum gitu loh, ada perubahan kurikulum mulai dari semester 5 yang mengakibatkan jumlah SKS-nya nambah. Jadi harusnya idealnya itu ambil 18 atau 20 SKS gitu, tapi akhirnya jadi 24 dengan jumlah praktek laboratorium yang lebih banyak juga, sehingga beban kerjanya juga semakin besar. Terus waktu itu juga ada penurunan
mata kuliah dari apoteker ke S1, jadi bebannya juga semakin besar. Nah di situ tuh gue baru merasa berpikir, wah ternyata iya ya, kalau gue berangkat di semester 5 di fall semester itu, ya mungkin bakal ketinggalan banyak waktu gue pulang nanti. Mungkin bakal nggak bisa keeping up gitu loh dengan materi-materi yang ada di home university, karena jumlah laboratoriumnya banyak gitu yang gue tinggalin. Jadi akhirnya dari situ gue mulai berpikir, iya juga, ternyata rencana Tuhan itu jauh lebih baik dari rencana kita. Kalau kita ngerti, kita bisa ikutin prosesnya, kita sabar, pasti akhirnya endingnya itu pasti bagus. Oke, berikutnya gue bakal bahas mengenai courses, mengenai mata kuliah apa saja yang gue ambil selama kuliah di Korea University. Jadi ISMA itu sebenarnya punya goal atau punya tujuan itu untuk trans jurusan ya, atau lintas jurusan. Jadi diharapkan awardee ini mengambil mata kuliah yang berbeda dengan mata kuliah yang atau jurusan yang diambil di home university. Tujuannya sebenarnya seperti itu, tetapi dalam kasus gue atau di Korea University ini ternyata sistem KLS-nya itu adalah sistem rebutan. Jadi siapa cepat dia dapat mata kuliah tersebut. Dan ternyata untuk bisnis untuk social subject itu kayak business management, psychology dan yang lain-lain itu ternyata high demand atau peminatnya tinggi, sehingga waktu itu gue nggak dapet. Most of us itu dari awardee KU itu tidak mendapat dari list courses yang udah disediain dari ISMA. Jadi waktu itu ISMA itu kasih 10 courses, 10 list courses, dan kita harus pilih dari situ. Tapi ternyata karena courses yang ada di situ high demand, akhirnya tidak bisa diambil sama kita. Nah, gue pribadi itu akhirnya masuk lagi ke science, ke major science, itu ada 3. Yang pertama ada nutritional and pathology metabolism, yang kedua ada cancer biology, dan yang ketiga ada neuroscience. Jadi itu 3 mata kuliah yang gue ambil, dan literally sebenarnya gue punya basic di situ, setidaknya adalah gitu sedikit basic di sana karena gue latar belakangnya farmasi. Tapi yang bikin kaget adalah satu pertemuan. Jadi pertemuan di awal itu ternyata dia ngebahas kayak setengah sampai 3/4 materi yang diajarin di home univ gue. Jadi gue cukup kaget juga, kok dia udah bahas pertemuan pertama sampai sejauh itu, pertemuan berikutnya mau bahas apa lagi gitu kan. Dan ternyata pertemuan berikutnya mereka bahas sesuatu yang baru, yang mungkin gue pernah lihat tapi nggak pernah dipelajari secara mendetail gitu loh. Jadi ya itu sedikit shock juga sebenarnya, ternyata mereka setinggi itu loh, standar untuk edukasinya itu setinggi itu. Jadi ya cukup surprise juga, cukup shock juga. Dan kemarin udah ada beberapa tugas itu bikin paper, jadi kayak bikin review jurnal gitu-gitu, dan ada beberapa yang cukup susah juga, apalagi ini kan pakai bahasa Inggris bukan pakai bahasa Indonesia, jadi cukup struggling juga sebenarnya, tapi ya puji Tuhan bisa dikerjakan dengan baik gitu loh. Dan nanti untuk sistem UTS, sistem UAS itu juga sistemnya adalah essay, jadi case study gitu, dikasih kasus terus kita analisa, nanti kita jawab gitu. Ya jadi menurut gue mungkin di universitas manapun di luar negeri kelihatannya standarnya pasti lebih di atas dari home uni kita ya. Jadi itu perlu juga persiapan mental, persiapan fisik juga ya, bahwa kuliah di sini itu bukan yang enak-enak aja atau yang kayak jalan-jalan aja gitu. Tapi kalau gue pribadi sih banyak banget dapat ilmu baru, dapat masukan-masukan baru di mata kuliah yang gue ambil gitu. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu mengenai video sharing gue mengenai ISMA ini. Hopefully membantu kalian banget yang pengen mendaftar ISMA ini, karena sampai 12 April 2022 pendaftarannya ya. Semoga good luck buat yang mendaftar, semoga diterima, lolos seleksi berkas, lolos juga diwawancara.
Oke, see you on the next video. Bye bye. The same amount of effort into you like you do with me. I chose to put